Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Saya masih bersama dua orang yang berperan dalam pembuatan film Vina Sebelum 7 Hari. Sang produser Diraj Kalwani yang telah membuat film dari tahun 2007 hingga sekarang, dan sang sutradara Anggi Umbara. So, tadi ayahnya Eki yang di film itu bernama Zaki. Iya. Ia mengatakan jangan berasumsi. Waktu Anda mendengar pernyataan ayah Eki ini, menurut Anda apakah dari film Anda ini ia juga merasa bahwa Anda telah membuat satu asumsi-asumsi dan spekulasi yang jadi tambah liar? Pasti. Maksudnya netizen, we cannot control what they think gitu kan. Maksudnya asumsi dan spekulasi dan semua pendapat itu haknya mereka, netizen. Mereka mempunyai hak untuk berspekulasi, untuk berasumsi, untuk berpendapat. We cannot control, and we nggak boleh dan dia bilang kan janganlah menambah luka keluarga kami yang sudah sekian lama. Anggi nggak merasa bahwa yang menambah luka itu juga akibat pembuatan filmmu? Ya makanya kita di filmnya kita batasi nggak ada, sebenarnya nggak valid juga karena di dalam filmnya nggak ada anaknya gitu kan, nggak ada Eki, itu nggak ada di film itu gitu kan. Jadi sebenarnya pernyataan dari film karena itu dikarenakan filmnya nggak valid sebenarnya kan. Karena tidak ada yang menyebut sama sekali. Sama sekali nggak ada. Nggak ada sama sekali. Setelah pembuatan film ada upaya untuk ketemu ayahnya Eki? Enggak. Karena you keep promise bahwa tidak ada penyebutan kita sepakat pembicaraan bahwa oke, we respect that. Ya, makanya kita nggak bisa sama sekali, dan setelah film pun kita nggak mau masuk ke ranah hukum atau apapun karena itu bukan area kita kan. Biar yang berwajib, yang bertugas melakukan tugasnya gitu. Jadi kabarnya sudah di atas 60 miliar Diraj dapat dari hasil 5 jutaan penonton. Enggak lah, kalau untuk penonton ya kita nanti lihat sampai di angka berapa. Untuk nominal kita lihat sampai di angka berapa. Saya belum bisa hitung sekarang. Bagaimana dengan kompensasi atau royalti yang itu biasa terjadi? It's a common practice di belahan dunia apapun. Karena bagaimanapun juga ini menjadi film yang paling banyak ditonton sampai saat ini. Itu juga bagaimanapun juga diikuti oleh hasil komersial yang baik. Bagaimana keluarga juga bisa mendapat royalti? Pasti saya bikin keluarga senang. Saya juga punya beban. Saya mau bikin ibu dan bapak dari almarhumah senang juga. Saya ingin mereka hidupnya sekarang happy secara financial dan lain-lain. Pasti one day, karena film ini masih lagi tayang, nanti satu hari pasti kita undang lagi ke Jakarta. Untuk mereka berhak dong atas royalti dari pembuatan film ini. Bonus ya pasti. Linda, keluarga Linda? Saya kan, keluarga Linda kan tidak terlibat apa-apa di film ini. Jadi hanya khusus untuk keluarga Vina? Pasti, karena keluarga Vina terlibat dari, kita ziarah udah 2 kali, ditemani keluarga juga. Pasti keluarga Vina, itu poin nomor 1. Saya kalau melihat sekarang dengan seluruh
hiruk pikuknya pemberitaan Vina. Kalau di media mainstream memang mengarah pada atau mengikuti kasus ini untuk kepolisian. Saya ingin tanya dulu tapi dari pendapat Anda. Ada Peggy yang kemudian Eki, Peggy, Egy gitu. Sebagai pembuat film, apakah profil Egy yang ada di film itu seperti apa yang sekarang ditangkap polisi? Enggak sih, jauh sih. Jauh banget sih. Maksudnya yang ditangkap sekarang itu ya kalau dari secara profiling ya, saya melihat dari kacamata sutradara film gitu ya. Kok jauh ya gitu. Jauh sekali gitu dengan apa yang digambarkan. Tapi Anda bisa sampai pada profiling Egy? Ya, dari apa yang dikatakan oleh Linda untuk kerasukan kan. Dan di media 2016 kan juga menyatakan nama-namanya. Ya. Ya tapi bisa profilingnya kan Dan dari sampai rumahnya bagus. Ya itu kan dari film. Keluarga yang bisa kali. Ya. Iya, Anda kan tapi ingin sebagai melihat profilnya Egy ini sosok yang ya kelompok menengah ya, atas. Ya maksudnya dengan dia as a leader, dia as a, motornya yang katanya bagus gitu kan, ya gitu lah. Ya pasti kayaknya ya menengah ke atas lah gitu kan. Dan begitu ditangkap agak misprofiling. Nah, saya mengharapkan bahwa emang ada bukti kuat yang dipunya oleh penyidik sehingga bisa membuktikan bahwa emang dia yang melakukannya gitu sih. Saya masih kemungkinan itu masih saya buka sih gitu. Kemungkinan bahwa pasti bukan Peggy. Ya. Yang sekarang ada ditangkap oleh polisi. Ya. Oke. Anda berdua dilaporkan. Siapa yang dilaporkan ke polisi? Diraj atau Anggi? Mau dilaporkan ya. Sudah. Mau dilaporkan. Tapi nggak bisa dia melaporkan karena dari Barreskrim disuruh konsultasi dulu ke KPI, tapi ini bukan TV. Jadi ke lembaga sensor film. Jadi harus dibilangnya konsultasi dulu dengan lembaga sensor. Tapi yang mau dilaporkan dasarnya apa? Karena membuat gaduh katanya. Membuat gaduh kan sebenarnya bukan dari kita, tapi karena netizen di hari ketiga minta keadilan. Kan? Minta keadilan. Dan itu bagus sekali untuk keluarga almarhumah. Dan kalau saya sih melihatnya bukan kegaduhan, yaitu emang reaksi dari netizen yang emang mencari keadilan. Pada tahap ini ya, dalam hal ini saya juga setuju bahwa karya kreatif atau film seperti ini tidak layak untuk kemudian dibawa ke ranah pidana, dilaporkan. Ini adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Dan seperti yang tadi saya bilang sejak awal bahwa ketika film ini dibuat dan membuka kasus Vina ini terungkap dan bisa membuat polisi membuka kembali. Semoga aktor utama yang selama ini seperti dilindungi itu bisa ditemukan, keluarga mendapat keadilan. Hanya mengapa saya mengundang Anda berdua di sini, saya betul-betul ingin memberikan catatan kritis tentang cara pembuatannya. Karena bagaimanapun juga Vina adalah seorang anak gadis korban penganiayaan sadis dan korban kekerasan seksual. Saya punya catatan yang sangat kritis dan saya dalam konteks dia digambarkan mendapat kekerasan seksual. Saya sungguh sangat tidak menyukai apa yang Anda lakukan. Catatan diterima dan semoga bisa menjadi masukan untuk kedepannya. Baik, fair enough. Diraj, thank you so much. Thank you so much. Gi, terima kasih banyak ya. Kita ketemu lagi dalam karya lain dengan perspektif yang bisa kita katakan jauh lebih bagus. Siap.